Cagliari 1-0 dengan Juventus. Tendangan voli Mazzitelli memberikan pukulan telak bagi harapan tim tamu untuk meraih gelar juara. Kekalahan pertama Juventus di tahun 2026 bisa berakibat fatal bagi harapan mereka untuk memenangkan gelar Serie A setelah kalah 1-0 dari Cagliari. Tendangan voli Luca Mazzitelli membuat Juventus menelan kekalahan pertama mereka di tahun 2026 saat mereka kalah 1-0 dari Cagliari di Unipol Domus pada hari Sabtu. Gol langsung sang gelandang di menit ke-65 sudah cukup untuk memisahkan kedua tim. Dengan anak asuh Luciano Spalletti, kini tertinggal 10 poin dari pemimpin klasemen Serie A, Inter, yang mengalahkan Udinese sebelumnya pada hari itu. Juventus mengira mereka mendapat penalti di menit ke-15 ketika Fabio Miretti dilanggar oleh Mazzitelli. Tetapi keputusan tersebut dibatalkan setelah tinjauan VAR singkat. Babak pertama berlangsung relatif tenang, dengan Cagliari gagal mencetak satu pun tembakan sebelum jeda. Sementara Miretti hampir mencetak gol untuk tim tamu ketika tendangannya yang membentur pemain lawan dengan mudah dihentikan oleh Elia Caprile. Momen penentu kemudian terjadi tak lama setelah menit ke-60 ketika Mazzitelli menemukan sudut kanan bawah gawang setelah umpan silang Gianluca Gaetano yang kurang tepat dari tendangan bebas jatuh tepat di depan sang pencetak gol. Bianconeri berusaha keras mencari gol penyequalizer dan mereka hampir berhasil ketika tendangan keras Kenan Yildiz membentur Yeremina dan mengenai tiang kiri. Tetapi itu bukan takdir Juventus karena Cagliari berhasil mempertahankan keunggulan dan meraih 3 poin penuh. Mari kita analisis berdasarkan data pemain. Oke, kita masuk ke jalannya laga. Sebenarnya dari menit awal, Juventus terlihat sangat dominan. Control the game, bola dialirkan dari kaki ke kaki. Cagliari, mereka sadar diri. Mereka main di kandang tapi mereka parkir bus. Low block yang sangat rapat. Masalahnya, dominasi Juve itu dominasi semu. Bola cuma muter di huruf U, dari bek kiri, ke bek tengah, ke kaki kanan, balik lagi. Gitu terus sampai penonton ngantuk. Dan petaka itu datang. Satu kesalahan kecil dalam transisi. Cagliari dapat bola, serangan balik cepat, counter attack klasik Italia. Bek Juve telat menutup ruang, dan boom, 1-0. Itu adalah definisi efektivitas. Cagliari nggak butuh banyak peluang. Mereka cuma butuh satu celah, dan mereka menghukum Juventus dengan kejam. Setelah gol itu, Juve panik. Permainan jadi buru-buru, crossing asal-asalan, dan sampai peluit terakhir, skor nggak berubah. Sardegna bergemuruh, Turin terdiam. Mari kita bedah taktik berdasarkan data. Sekarang, buang perasaan emosional kalian, kita pakai logika dan data. Kenapa gue bilang permainan Juve semalam itu sakit? Lihat data ini. Penguasaan bola Juventus mencapai 68%. Hampir 70% bola dikuasai si Nyonya Tua. Tapi apa hasilnya? 0 besar. Ini membuktikan kalau Juve bingung. Mereka pegang bola, tapi nggak tahu cara bongkar pertahanan rapat. Yang paling bikin frustrasi adalah ini. Juventus melepaskan 18 kali tembakan. 18 guys. Tapi coba lihat yang on target. Cuma 3. Bayangkan, dari 18 percobaan, cuma 3 yang bikin kiper Cagliari keringat dingin. Sisanya, melenceng, kena blok, atau tendangan putus asa dari luar kotak penalti. Ini diperparah dengan angka XG, expected goals, yang cuma 0,92. Secara taktik, Cagliari melakukan masterclass pertahanan. Mereka membiarkan bek Juve pegang bola, tapi begitu bola masuk ke gelandang kreatif atau winger, mereka langsung press 2-3 orang. Akibatnya, striker Juve, Miretti, terisolasi. Dia nggak dapat suplai bola enak. Dia harus turun jauh ke bawah jemput bola, dan itu bikin kotak penalti kosong. Jadi, kalau ada yang bilang Juve main bagus tapi nggak beruntung, itu salah. Data menunjukkan Juve main boros, tidak efektif, dan miskin kreativitas. Lalu, siapa yang harus tanggung jawab?
Kita masuk ke raport pemain. Pertama, lini depan. Gue harus soroti Jonathan David. Oke, dia jarang dapat bola, tapi pergerakan tanpa bolanya semalam itu malas. Dia sering telat masuk box. Sebagai ujung tombak, di laga alot begini, lo harus bisa bikin chaos, bukan cuma nunggu bola manja. Kedua, lini tengah. Kreativitas macet total. 580 operan yang dilakukan Juve, mayoritas operan aman. Nggak ada yang berani ambil resiko kasih umpan terobosan. Semuanya main aman takut salah passing. Di sisi lain, kredit harus diberikan ke kiper Cagliari. Dia melakukan 3 penyelamatan krusial. Dia adalah tembok yang bikin frustrasi anak-anak Turin semalam. Man of the match yang layak. Sekarang, kenapa judul video ini bilang kekalahan ini bisa fatal? Coba lihat klasemen. Serie A musim ini nggak main-main. Inter konsisten, Napoli bangkit, Milan juga ngegas. Kehilangan 3 poin lawan tim papan bawah seperti Cagliari itu dosa besar buat tim yang mau Scudetto. Dengan kekalahan ini, selisih poin makin lebar. Dan ingat, ini baru awal tahun 2026. Kalau mental pemain down gara-gara kekalahan ini, dan minggu depan mainnya masih sama, say goodbye to Scudetto. Kesimpulannya, Juventus punya PR besar. Pelatih harus cari solusi gimana caranya bongkar tim parkir bus, karena tim-tim lain di Serie A bakal niru cara main Cagliari ini kalau ketemu Juve. Sekarang gue mau tanya sama kalian, khususnya Juventini. Apa penyebab utama kekalahan semalam? A. Taktik pelatih yang monoton. B. Striker yang mandul. C. Atau emang Cagliari yang main bagus? Tulis jawaban dan unek-unek kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka analisis yang blak-blakan. Dan subscribe biar nggak ketinggalan update bola selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Vino alla fine.